Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada semester 6. Adapun capaian pada pembelajaran ini, yang pertama memahami konsep dasar manajemen keuangan, yang kedua menganalisis keuangan, dan yang ketiga mengaplikasikan laporan keuangan. Adapun materi perkuliahan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami konsep-konsep dasar keuangan serta aktivitas perkuliahan serta tugas-tugas yang berkaitan dengannya. Yang kedua, mampu memahami manajemen keuangan dan lingkungan keuangan. Mampu menjelaskan nilai waktu uang pada lingkungan, mampu mengklasifikasikan laporan dan analisis keuangan perusahaan. Yang kelima, mampu memahami kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam, mampu menganalisis pengelolaan modal kerja. Mampu memahami keputusan investasi dalam perusahaan. Mampu menjelaskan risiko dalam investasi dalam perusahaan. Mampu menjabarkan efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Yang ke-10, mampu menjelaskan interaksi keputusan. Ke-11, mampu menganalisis pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang terakhir, mampu menguraikan topik-topik khusus dalam keuangan. Adapun model perkuliahan luring dengan metode pembelajaran direct interaction. Adapun bobot setiap komponen pilihan dibagi sebagai berikut. Yang aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Berikut ini pembelajaran dalam kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan di pertemuan kuliah yang kedua. Sebelum kita mulai kuliah, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita insya Allah kita akan adakan pertemuan kedua, yaitu di mana pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang manajemen keuangan dan lingkungan keuangan. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat materi di pertemuan pertama? Ya Bu, konsep dasar keuangan Oh ya, apa itu? Apa saja itu yang di konsep dasar di keuangan? ada konsistensi, ada akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, standar akuntansi, pengelolaan dan integritas. Ya, tadi di pertemuan pertama itu kita kemarin bahas tentang konsep dasar keuangan. Di mana konsep dasar keuangan itu fondasi yang tertanam dalam operasional dunia keuangan. Jadi memang keuangan itu inti dari segalanya. Jadi dari semua itu yang paling utama, konsep dasarnya di keuangan itu yang pertama harus konsisten, kedua akuntabilitas, transparansi, empat kelangsungan hidup, yang kelima standar akuntansi, yang keenam pengelolaan sama integritas. Jadi di mana kita tahu kenapa harus konsisten, karena manajemen keuangan ini itu harus berjalan dengan efektif dan efisien jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang konsisten. Begitupun dengan transparansi. Transparansi itu harus dikelola dengan baik dan disajikan secara transparan. Seperti itu. Selanjutnya kita dilanjutkan di pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang apa itu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini seperti kita ketahui adalah aktivitas yang meliputi perencanaan usaha dengan tujuan untuk memastikan kelancaran seluruh proses termasuk produksi dan distribusi. Jadi
Jadi seperti itu. Ya, apabila keuangan perusahaan dikelola dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait investasi perlu direvisi dan hingga keuntungan yang optimal pun bisa dilaksanakan dengan lancar. Jadi di semua perusahaan itu manajemen keuangan itu dianggap perlu dan inti, karena sukses tidaknya suatu perusahaan itu dilihat dari bagaimana pengelolaan keuangannya. Apabila pengelolaan baik, berjalan efektif, efisien, dan betul-betul sesuai dengan prosedur, insya Allah akan menghasilkan output yang lebih baik pula. Dan yang output yang kita tunggu kalau dari perusahaan ya istilahnya laba. Semakin bagus, semakin meningkat suatu laba perusahaan, semakin baik perputaran suatu perusahaan gitu. Jadi di sini pula ada yang kita harus ketahui tentang fungsi dari manajemen keuangan. Dari dimana manajemen keuangan itu sangat penting, karena disinilah dari manajemen keuangan itu semuanya berproses, mulai dari proses planning atau perencanaan, budgeting atau anggaran, controlling, reporting, dan auditing. Jadi pada dasarnya semua itu untuk melancarkan proses berjalannya suatu usaha. Jadi biasanya setiap perusahaan itu sebelum melakukan sesuatu ada namanya perencanaan. Setelah mereka merencanakan, kita buatlah penganggaran, budgeting. Jadi misalkan bulan depan itu kita sudah harus ada perencanaan. Misalkan kita harus merencanakan berapa omset yang berapa jumlah produksi yang akan kita hasilkan, dengan budgetnya juga kita sudah harus hitung. Jangan sampai lebih besar budget dibandingkan dengan output atau hasil produksi yang kita hasilkan. Setelah itu ada namanya controlling. Kenapa kita harus controlling? Karena perusahaan itu tanpa ada controlling yang baik, biasanya ada istilahnya barang yang tidak sesuai dengan hasil yang kita hasil yang memang kita sudah sediakan. Jadi controlling itu perlu, karena disitulah kita betul-betul mengontrol pengeluaran. Uang sepeser pun, 100 rupiah pun, kalau tidak dikontrol dengan baik akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jadi disinilah gunanya fungsi manajemen itu, karena dengan kontrol yang baik tidak ada istilahnya barang yang salah produksi atau ada budget yang seharusnya tidak dikeluarkan. Jadi itulah gunanya kenapa perlu dikontrol, karena kalau kita lost control, biasanya perusahaan akan mendapatkan kerugian, karena tanpa ada kontrol yang baik itu biasanya lebih besar pengeluaran dibandingkan penghasilan. Yang keempat itu reporting, membuat laporan keuangan untuk mengamati kondisi keuangan selama 1 periode. Ada yang tahu itu apa laporan keuangan? Apa saja yang termasuk di laporan keuangan? Jadi yang masuk laporan keuangan itu neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, sama arus kas. Jadi setiap bulan itu bagian keuangan atau biasanya dari divisi keuangan itu membuat laporan keuangan. Karena dari situlah kita bisa tahu bagaimana perputaran keuangan suatu perusahaan, bagaimana total omsetnya, bagaimana total pengeluaran biayanya, dapat kita lihat di laporan laba rugi. Begitu pula dengan neraca. Neraca itu untuk kita mengetahui perputaran berapa aktiva dan pasiva. Jadi yang paling utama itu yang satu itu neraca. Neraca itu biasa dibuatkan dalam bentuk aktiva, pasiva. Seperti itu. Yang kedua itu laba rugi. Laba rugi itu total pendapatan dikurang berapa dikurang biaya. Itulah menghasilkan laba atau rugi. Seperti itu. Yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan modal. Itulah yang dibuat hampir setiap proyek oleh divisi keuangan untuk menyajikan suatu laporan keuangan. Yang kelima itu auditing. Auditing itu pemeriksaan atau pengecekan nominal
auditing itu kadang juga ada auditing eksternal. Auditing eksternal itu diperbantukan apabila biasanya setiap akhir tahun oleh pemegang saham itu untuk lebih menyatakan betul-betul ini data akurat, mereka menggunakan pihak eksternal. Selain dari istilahnya mereka membandingkan. Jadi kalau memang tidak ada terdapat pelanggaran atau apapun, otomatis hasil auditing dengan hasil laporan keuangan yang disajikan itu sama seperti itu. Itulah fungsi dari manajemen keuangan. Selanjutnya ya, ini tadi yang kedua ruang lingkup manajemen. Untuk jadi di ruang lingkup manajemen itu yang pertama menentukan keputusan keuangan sebagai final decision atau menentukan keputusan finansial. Yang kedua itu investment decision atau manajemen keputusan investasi. Yang ketiga keputusan pembagian saham. Jadi inilah ruang lingkup yang utama dari manajemen keuangan. Bagaimana oleh pihak manajemen itu menentukan keputusan keuangan, artinya untuk menentukan apakah proses misalkan suatu produk yang dia ingin hasilkan, disinilah ditentukan apakah tetap berlanjut atau stop. Misalkan kalau dilihat prosesnya ini mengalami pengurangan orderan, artinya tidak perlu mungkin kita menambah produksi lagi. Jadi di sini adalah kita final decision, yaitu artinya kita stop dulu sambil kita menunggu bagaimana permintaan dari konsumen, seperti itu. Kalaupun misalkan meningkat atau 2 kali lipat dari permintaan yang seperti standar, mungkin setiap bulan cuma menghasilkan 1.000, tahu-tahu permintaan bulan depan ini sekitar 2.000 eksemplar, seperti itu. Jadi disinilah keputusan oleh pihak manajemen bagaimana menetapkan apakah tetap menambah atau cuma tetap 1.000, tetap produksinya 1.000 saja, seperti itu. Yang kedua itu masalah manajemen keputusan investasi. Nah ini juga dianggap penting karena kalau salah dalam menentukan keputusan itu tentunya bisa rugi. Jadi disinilah kepintaran dari istilahnya bagian manajemen keuangan atau manajer itu menganalisis bagaimana dia harus menentukan keputusan keuangan, cetak atau tidak cetak, misalkan dalam produksi pola. Di sini dia harus menentukan tetap tambah eksemplar atau standar saja, tiap hari kita cuma cetak 1.000 eksemplar, atau pada saat itu permintaan mungkin naik harus kita cetak 2.000 eksemplar. Itu tetap harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai kita menambah 2.000 eksemplar tapi pendapatan kita tidak sesuai atau nilainya pengeluarannya lebih besar dari pendapatan yang masuk. Yang kedua itu masalah investasi juga seperti itu. Yang terakhir tentang keputusan pembagian saham. Saya pernah dapati perusahaan itu, dalam satu perusahaan ada 3 pemegang saham, ada yang nilai investasinya 50%, ada yang 30%, ada yang 20%. Nah di sini itulah bagaimana sistem pembagian sahamnya. Sistemnya apakah setelah dihitung semua profitnya ada laba bersih dibagi, atau pada saat untung tidak untung tetap ada pembagian saham, seperti itu. Di sini memang dari awal itu memang harus betul-betul dihitung dan dianalisa sedemikian rupa oleh pihak manajemen. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertanyaan saya, Bu, coba bisa dijelaskan siapa saja yang berperan di dalam manajemen keuangan itu, karena nggak mungkin dibahas tentang perannya tapi dari tahu siapa orang yang bekerja di balik itu. Yang berperan ini di manajemen keuangan yang pertama itu itulah manajer keuangan, karena dia yang sebagai juru kunci dari pengelolaan keuangan perusahaan.
anggaran, apa lagi? Report, pengelolaan, sampai audit. Ini yang berperan penting itu manajer keuangan. Karena dari hasil ini dia akan menyampaikan laporan ke pimpinan perusahaan. Dan yang kedua itu pemegang saham. Ada juga ke pemerintahan. Kalau pemerintahan ini berhubungan biasanya dengan pajak. Jadi yang paling berperan penting itu manajer keuangan. Semua bagian ini yang mengelola ini manajer keuangan. Jadi betul-betul di sini orang yang di posisi manajer keuangan itu memang harus pintar membaca pasar, terus bisa menganalisa dan mengelola keuangan dengan baik. Jadi betul-betul orang yang terpilih lah istilahnya, yang menguasai bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membuat anggaran, perencanaan, dan mengelolanya dengan baik hingga menghasilkan laba untuk perusahaan. Jadi selanjutnya tujuan manajemen keuangan. Dari sini tadi disampaikan dengan adanya manajemen keuangan itu yang pertama memastikan kewajiban perusahaan ditunaikan secara tepat, mendapatkan insight terkait pengelolaan keuangan perusahaan, mengoptimalkan keuntungan berdasarkan keadaan di lapangan, mengurangi pengeluaran berlebih dan risiko kerugian, dan seterusnya. Tapi yang utama itu mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi pengeluaran. Ada istilah ekonomi itu, ada yang tahu istilah ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung sebesar-besarnya. Jadi di keuangan itu betul-betul bagaimana dia mengeluarkan pengeluaran itu sedikit tapi bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan itu memang kalau orang keuangan itu kadang dianggap harus tidak bisa terkontaminasi dengan divisi lain, karena dianggap supaya dia tetap independen, tidak bisa terpengaruh, dan bisa menjaga tetap bisa menjaga tetap bagaimana pengelolaan keuangan itu betul-betul akurat dan efisien. Jadi kenapa perlu adanya manajemen keuangan? Karena dengan adanya manajemen keuangan ini perusahaan bisa betul-betul mengoptimalkan tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Selain itu juga melancarkan interaksi dengan investor dan direksi. Jadi di manajemen keuangan, karena kan investor itu dan dia tidak masuk secara langsung di pengelolaan, tapi dia cuma lihat dari report yang dibuat oleh manajemen keuangan. Kalau dilihat reportnya
Jadi kalau pengelolaan aset itu menjadi tanggung jawab memang manajer keuangan, karena disitulah memang dari 5 poin ini tadi, perencanaan, anggaran, report, pengelolaan dan audit itu, disitulah manajer keuangan memang berperan penting. Karena dengan pengelolaan yang bagus otomatis asetnya bertambah. Tapi kalau pengelolaan tidak bagus akan terjadi kerugian, dan pada saat kerugian terjadi otomatis aset kadang berkurang dan malah bangkrut atau tutup seperti itu. Jadi memang yang memegang peranan penting itu di sini adalah manajer keuangan. Ini yang kedua. Selanjutnya ini yang mempengaruhi manajemen keuangan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan. Yang pertama itu lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal ini sangat berpengaruh, bagaimana misalkan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan-aturan yang kadang berat sebelah. Jadi otomatis pada saat misalkan kita taruhlah contoh kita sebagai distributor beras. Pada saat ini kita mengumpulkan beras, baru kita menyalurkan dengan harga, misalkan sekarang beras harga masih kita 10.000. Tahu-tahu aturan pemerintah mengimpor beras dari luar dengan harga yang lebih murah. Misalkan dari luar harga itu cuma 9.000, otomatis itu akan menyebabkan kerugian bagi kita, karena kita sudah mengeluarkan modal banyak untuk menjadi pengumpul dengan harga 10.000. Tahu-tahu pemerintah mendatangkan lagi aturan baru dengan mengimpor beras dari luar, ya otomatis harga turun, dan pada saat harga turun otomatis kita yang mengalami kerugian. Inilah yang kadang faktor eksternal itu yang memang dari pemerintah yang paling sering terjadi. Yang kedua itu sumber daya manusia. Faktor manusia juga karyawan, kepemimpinan dan manajemen itu sangat berpengaruh. Apabila karyawannya memang berkualitas, itulah kalau dapat berkualitas, terampil dan pengetahuan yang luas, itu akan proses pengerjaannya akan lebih mudah dan cepat. Sedangkan pada saat kita bisa bedakan mana karyawan yang berpengalaman dengan tidak berpengalaman. Otomatis yang pekerjaan cepat selesai itu yang berpengalaman, sedangkan yang tidak berpengalaman itu akan dia masih proses belajar dan belajar. Jadi akan menyita waktu dan otomatis target untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu akan lebih lama lagi. Jadi selain itu ada perencanaan dan pengorganisasian juga termasuk dari faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya komunikasi yang baik juga berpengaruh, pengendalian, budaya organisasi, teknologi dan kebijakan dan prosedur serta etika dan tanggung jawab, semua itu berpengaruh. Jadi banyak faktor lah yang mempengaruhi dari manajemen keuangan seperti itu. Jadi di sini memang semua itu sangat berpengaruh di dalam manajemen keuangan. Jadi setelah itu, jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dalam laporan keuangan, dan di dalam isinya itu laporan keuangan seperti apa? Tadi saya sebutkan laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas dan laporan pertumbuhan modal. Jadi dari laporan keuangan itu kita bisa melihat bagaimana perputaran suatu perusahaan, bagaimana perputaran keuangan suatu perusahaan. Apalagi di laba rugi itu kita bisa tahu berapa laba dari tiap periode perusahaan tersebut. Jadi memang laporan keuangan
tadi iya, kalau manajemen keuangan tidak dijalankan dengan baik, otomatis pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dengan lancar, dan hasil yang diinginkan pun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, tidak efektif lah istilahnya. Jadi kenapa memang perlunya itu manajemen keuangan, karena disinilah inti dari suatu perusahaan. Bagaimana pengelolaannya baik, otomatis akan menghasilkan juga laba yang baik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ini dari sini, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi kesimpulan dari ini itu manajemen keuangan itu memang kunci dari semua bisnis. Jadi sangat vital sekali dalam kehidupan, itu juga dalam kehidupan kita itu sangat vital, karena mulai dari yang paling kecil lah, dari kita, bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri. Dapat kita rasakan kan, kalau kita mengelola keuangan dengan baik, kita mengatur bagaimana pendapatan kita cuma berapa hari bulan ini, terus pengeluaran kita, ya disitulah kita lihat bagaimana kita memanage agar dalam satu bulan itu uang yang kita hasilkan cukup untuk menghidupi kita sampai akhir bulan. Seperti itu masih dalam diri kita. Begitu pula dengan perusahaan. Jadi seorang profesional itu bisa dikatakan bagus atau tidak bagus dari bagaimana dia mengatur keuangannya dia. Jadi memang manajemen keuangan ini betul-betul istilahnya fondasi bagaimana kita mengelola keuangan kita, karena kan segala-galanya itu sekarang dari bagaimana kita memanage. Kalau kita memanage-nya bagus, otomatis akan hasilnya bagus pula. Begitu pula dengan kita mengelola asal-asalan, ya belum akhir bulan sudah istilahnya kita sudah tidak cukup.